Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Reza Baskara. NIM 2119258 akan menerangkan pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 10 semester 2 sebagai bahan ulangan tengah semester pembelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Budian Rifiyati MSI. Langsung saja kita langsung ke kompetensi inti atau KI. KI yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI yang kedua ada menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif, serta mewujudkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, dan alam, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian KI yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian KI yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian ada kompetensi dasar. Poin yang 1.5 memiliki sikap ikhlas dalam beribadah sebagai implementasi dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran tentang keikhlasan dalam beribadah pada surat Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163. Kemudian ada surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Kemudian yang poin kedua 5 memiliki sikap ikhlas dalam berbuat baik terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran tentang keikhlasan pada surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kemudian ada surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Kemudian yang poin ketiga ada 3.5, kemudian memahami ayat-ayat Al-Quran tentang keikhlasan dalam beribadah pada surat Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163. Kemudian ada surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Kemudian poin yang ke-4.5 mendemonstrasikan hafalan dan arti perkata ayat-ayat Al-Quran tentang keikhlasan dalam beribadah pada surat Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163. Kemudian ada surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian indikator pencapaian, yakni yang pertama meyakini Al-Quran hadis sebagai sumber tuntutan sikap ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang kedua menunjukkan sikap ikhlas dalam beribadah sesuai dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kemudian ada surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi pengertian ikhlas menurut Al-Quran. Kemudian yang keempat menjelaskan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang keikhlasan dalam beribadah pada surat Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163. Kemudian ada surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Kemudian yang kelima menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran tentang ikhlas dalam beribadah pada surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kemudian ada surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Kemudian yang keenam menghafalkan surat Al-An'am ayat 162 sampai 163
kemudian surat Al-Bayyinah ayat 5, dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Kemudian yang ketujuh, memberi contoh ikhlas dalam beribadah sesuai dengan surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, kemudian ada surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Kemudian selanjutnya ada indikator pencapaian, yaitu yang pertama menginterpretasikan isi hadis tentang keikhlasan riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Kemudian yang kedua ada mendemonstrasikan hafalan surat Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163. Kemudian surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah. Selanjutnya mempraktikkan sikap ikhlas dalam beribadah sesuai dengan surat Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163. Kemudian ada surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Kemudian yang terakhir, mengaplikasikan sikap ikhlas beribadah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kemudian ada surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati, menanya dan mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan, yang pertama peserta didik mampu menjelaskan pengertian ikhlas menurut Al-Quran dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan isi dan kandungan dari surat Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163. Kemudian ada surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menghafalkan salah satu dari surat Al-An'am 162 sampai 163. Kemudian ada surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Yang keempat, peserta didik mampu mengaplikasikan sikap ikhlas beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama yaitu active learning. Kemudian yang kedua ada diskusi, yang ketiga ada ceramah, kemudian yang keempat ada tanya jawab, yang kelima ada, yang keenam ada hafalan. Selanjutnya, media, alat, bahan dan sumber pembelajaran. Media pembelajarannya yang pertama ada LCD proyektor atau multimedia berbasis ICT, slide PowerPoint atau media lainnya. Yang kedua ada poster tulisan dalil tentang sikap ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, shortcut yang berisi potongan ayat per ayat dalil sikap ikhlas dalam beribadah. Kemudian ada alat dan bahannya, yaitu yang pertama kertas karton, yang kedua spidol, papan tulis, buku, dan ballpoint. Kemudian sumber belajarnya kita mengacu pada yang pertama buku pedoman guru mapel Al-Quran hadis Madrasah Aliyah. Kemudian yang kedua buku pegangan siswa mapel Al-Quran hadis Madrasah Aliyah. Kemudian yang ketiga Al-Quran dan terjemahnya. Keempat, ada buku penunjang lainnya yang sesuai dan masih relevan digunakan. Kemudian yang kelima, ada media cetak elektronik sesuai materi. Kemudian yang keenam, lingkungan sekitar yang mendukung. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, 10 menit, yaitu untuk kegiatan awal. Kemudian yang 65 menit untuk kegiatan inti. Dan yang 15 terakhir ada kegiatan penutup. Penilaian kita ambil dari sikap, kemudian keterampilan, pengetahuan, remedial, dan pengayaan. Materinya, dalil-dalil tentang ikhlas, yaitu yang pertama surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kandungan surat Al-Bayyinah ayat 5, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5 memiliki beberapa kandungan, antara lain
Yang pertama, manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memurnikan agama Allah dari ajaran-ajaran kemusyrikan. Kemudian yang ketiga, memanusiakan manusia diperintahkan mendirikan salat dan zakat. Kemudian menyembah kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan adalah agama yang benar. Menyembah kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan adalah agama yang benar dan lurus. Kemudian menjalankan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dengan penuh keikhlasan, seperti dalam menjalankan perintah salat yang tepat pada waktunya, dengan khusyuk serta lengkap dengan rukun dan syaratnya. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka ia mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah meruntuhkannya. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam ayat ini, orang yang beriman kepada Allah juga diperintahkan untuk menunaikan zakat. Dalam menunaikan zakat haruslah mengikuti aturan dari Allah dan Rasulnya, yaitu kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerimanya zakat telah dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, kemudian orang-orang yang berhutang, kemudian orang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Kemudian bunyi dari surat Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163, yaitu Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163. Sekian, terima kasih penjelasan yang bisa saya jelaskan kali ini. Semoga bisa bermanfaat di kemudian hari. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.